Halo, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis industri dan pasar ya yang tertuang pada bisnis plan. Jadi saya akan menjelaskan eh, analisis industri dan pasar itu seperti apa ya ketika kita menuangkan ya ide kita di dalam bisnis plan. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Dimas Yudhistira Nugraha. Dan saya biasa mengajar di jurusan Creative Partnership ya di BINUS University Bandung. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ke definisi dulu mungkin ya yang paling penting. Jadi industri merupakan sekelompok perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang sama. Nah, contohnya di sini ada sendal, sepatu, ini industri yang sama. Jadi ketika kita memiliki bisnis, kita bisa melihat ya di dalam industri ini persaingannya seperti apa, dan juga ketika kita akan melihat ya segmen daripada konsumen kita itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Dan di industri ini kita bisa lihat ya dari ukuran industri pasarnya seperti apa, tingkat pertumbuhan, struktur, karakteristik keuangan, dan daya tariknya ini seperti apa nih di pasar ya. Nah, berikutnya di dalam analisis pasar, kita lihat ada yang namanya segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini adalah kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang sama ya, atau cenderung sama. Nah, kita lihat ada laki, perempuan, ya, konsumen kita terkhususkan kemana, kemudian apakah anak muda, atau mungkin orang tua, atau mungkin anak-anak. Nah, ini masuk segmen juga ya. Dan juga bisa dilihat juga dari tingkat pendapatannya ya. Pendapatan ekonominya seperti apa, kita bisa lihat juga. Karena ini akan katakanlah sebagai tolak ukur ya. Tolak ukur kita ketika kita akan menetapkan harga. Berikutnya adalah perilaku konsumen. Nah, kita lihat perilaku konsumen di setiap daerah pasti akan memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda, dan juga ini sebagai imbas juga ya, segmentasi pasar ini nanti perilaku konsumennya seperti apa, tentunya treatment-nya pun akan berbeda. Value yang akan kita berikan itu seperti apa. Nah, setelah itu ya di dalam bisnis plan pun ya kita perlu menganalisis pesaing. Nah, kita lihat pesaing kita ini seperti apa ya, ada berapa jumlahnya, dan juga bagaimana sih tanggapan pasar ya terhadap pesaing kita ini. Nah, ini bisa jadi tolak ukur juga ya, sebagai pembeda kita, dan juga eh, nilai yang kita berikan kepada konsumen itu seperti apa, juga ini bisa jadi tolak ukur juga. Dan berikutnya adalah estimasi penjualan per tahun dan market share-nya. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan ya dengan katakanlah nilai atau cara kasar ya, hitungan-hitungan kita lihat pesaing kita ini penjualan per tahunnya seperti apa sih ya, dan juga market share-nya berapa persen sih. Nah, seperti itu. Kita amati ya, oleh karena itu sebelum kita memang menjalankan bisnis ini harus survei dulu ya, sebelum kita lihat pasar, kita juga bisa lihat juga di sisi pesaing kita. Nah, seperti apa sih contoh analisis pesaing? Nih saya akan share ya. Memang banyak sih ya faktor yang perlu diperhatikan, namun dalam kesempatan ini saya akan memberikan 4 saja ya gambaran ya. Ketika kita menganalisis pesaing, pesaing 1, pesaing 2, pesaing 3, dan juga produk Anda di sini, kita harus lihat ya daya saing kita dalam berkompetisi itu seperti apa. Kita lihat dari lokasinya ya, pesaing itu seperti apa, pelayanan yang diberikan itu seperti apa, apakah ada SOP-nya atau memang tidak ada SOP. Kan ini kita bisa lihat ya dari praktik di lapangan ya karyawannya. Kemudian kualitas yang diberikan ini seperti apa? Kualitas yang diberikan dari pesaing, dan juga fitur dan lain sebagainya mengenai produk dan jasa ini, kita juga bisa mengamati ya, karena kita pun sebagai konsumen mereka ya. Dan juga harga yang diberikan tuh seperti apa sih ya. Nah, baru kita merumuskan produk Anda ya, atau produk yang akan kita tawarkan tuh
seperti apa nih pembedanya dan apakah nilainya akan sama dengan, pesaing kita atau tidak. Nah inilah, matriks ini atau tabel ini yang bisa dijadikan, patokan ya, seperti itu. Namun memang banyak sekali ya, untuk menganalisis, pesaing ini cuman, menurut saya dengan adanya 4 faktor ini sudah mumpuni ya menurut saya. Nah, sekian dalam penjelasan ini ya, semoga bermanfaat ya, terima kasih.